Kasus penganiayaan brutal yang dilakukan tersangka Aditya Hasibuan terus bergulir dalam pengembangan penyidikan. Penyidik melakukan penggeledahan di rumah mewah milik ayah Aditya, AKBP Ahirudin Hasibuan, serta menggelar prarekonstruksi kejadian. Dalam penggeledahan rumah, petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti baru yang dituang dalam BAP pelapor. Barang bukti baru itu berupa master recorder CCTV dan senjata airsoft gun. Diketahui pada saat penganiayaan dilakukan Aditya terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral, ada dugaan ayah tersangka yakni AKBP Ahirudin Hasibuan menodongkan senjata api kepada korban. Bahkan, AKBP Ahirudin Hasibuan lalu menyaksikan dan membiarkan anaknya menganiaya korban. Lantas, apakah tindakan AKBP Ahirudin ini bisa dipidana karena melakukan pengancaman, penyalahgunaan senjata api dan juga pembiaran tindakan penganiayaan? Tim TV One mengabarkan. Iya, pemirsa, cukup banyak kita melihat sosok ya dari AKBP Ahirudin Hasibuan ini. Pertama pada saat kepolisian menjemput dan membawanya ke Polda Sumatera Utara. Lalu pada saat pemeriksaan kemarin juga yang bersangkutan juga di hadapan wartawan juga. Kalau kita melihat kan jalannya pun juga kayak siap, masih tegap seakan-akan gitu ya. mengatakan saya siap bertanggung jawab, kan gitu. Tapi benar apa enggak itu analisa Kalau saya. itu kan analisa seorang Arif Fadil ya. Nanti kita coba tanyakan ke pakarnya karena pakarnya sudah hadir di sebelah kami nih. Ada Mbak Monika Kumalasari, ahli mikroekspresi. Selamat pagi Mbak Monika. Pagi Mbak, maaf lahir batin. Maaf izin Mbak Monika. Ini kita juga mau maaf lahir batin juga banyak dosa nih kalau sama Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara. Selamat pagi Mas Heri. Assalamualaikum. Maaf lahir batin Maaf lahir batin Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf batin semua, Mas Arif Fadil, Mbak Maria, Mbak Monika. Sama-sama. Sehat ya Mas, lagi di Jambi nih Mas Heri. Mas Heri tetap mengikuti ya kasus ini ya Mas ya. Lumayan seru juga kalau kita melihat kasus penganiayaan ini sih sebenarnya kasus penganiayaan biasa begitu ya. Tapi kemudian jadi kemana-mana karena kemudian sosok AKBP Ahirudin ini yang kemudian juga diseret kemana-mana. Tidak hanya dari segi etik saja tapi juga akan dilihat juga apakah ada unsur pidana di sana Mas Heri. Iya, saya sepakat itu karena bukan sebenarnya ini tidak langsung hanya bicara pada statusnya sebagai anggota polisi ya, tapi beliau juga pada saat kejadian di tempat kejadian perkara berada persis di TKP dan mengetahui semua perbuatan dari yang bersangkutan yang notabene adalah anaknya dari AKBP Ahirudin ini kan. Jadi persoalan ini kemudian ditarik ke ranah pidana karena memang awalnya mungkin diminta keterangan sebagai saksi tentunya karena dianggap dia melihat, mendengar dan mengalami sendiri perbuatan pidana yang saat itu terjadi. Maka perlu digali informasi terkait hal itu. Kemudian ternyata di perjalanan dari proses lidik naik ke sidik, ke penyidikan, mungkin ditemukan bukti-bukti yang mendukung bahwa ada unsur-unsur pidana yang bisa disangkakan kepada yang bersangkutan. Maka mulailah kemudian hal ini bergeser dari saksi mungkin nanti akan naik bisa saja statusnya menjadi tersangka. Nah ini dalam konteks sebagai seorang polisi kan melihat kekerasan walaupun itu adalah keluarga yang melakukan seharusnya dia bisa bersikap untuk setidak-tidaknya menghentikan perbuatan tersebut. Karena kalau kita lihat dari cuplikan video yang beredar luas di media sosial maupun di masyarakat, yang dilakukan itu kan tindakan yang sangat membahayakan keselamatan jiwa seseorang ya. Maka seharusnya jiwa tribratanya itu seharusnya seketika itu juga bisa untuk kemudian menghentikan apa yang dilakukan oleh katakanlah sekarang betul, sudah masuk menjadi karena untuk maling aja Mas yang kita temukan di tempat umum ya dimanapun itu kalau polisi sudah tiba kan langsung segera diamankan, dilerai bahkan dibubarkan massa tersebut. Lah ini kecenderungannya adalah dugaan pembiaran. Lalu juga ada gestur dari yang bersangkutan ketika ada salah seorang ingin, kita tidak tahu apa niatnya ya, tapi sepertinya ingin mendekat kepada pelaku dan korban, tapi dihentikan oleh yang bersangkutan seperti itu. Pidananya apa kira-kira Mas Heri yang bisa dilekatkan ke AKBP Ahirudin ini? Sebelum masuk ke ranah pidana, memang pidana biasanya bicara pada muaranya, pada ujungnya begitu. Yang mau kita akan sampaikan sebenarnya ada masalah etik di sana, ada masalah pemahaman terhadap nilai tribrata dan catur prasetya, di mana
polisi itu kan bertugas untuk mengayomi, melindungi masyarakat kan demikian ya. Kemudian poin yang lain adalah kalau ternyata terpenuhi unsur pidananya, ya sangat mungkin bisa dilihat berkaitan dengan pasal-pasal yang disangkakan juga kepada tersangka utama ya. Kalau saya tidak salah tersangka utama kan dikenakan pasal 351 ya. Betul. Tapi kalau dalam hal ada proses pembantuan di sana dengan berusaha menghalang-halangi orang yang tadi dikatakan oleh Mas Pak Fadil bahwa ada yang berusaha untuk menghalang-halangi yaitu yang bersangkutan, maka bisa saja dikenakan pasal misalnya pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Nah, ini kan ada pasal 56 KUHP yang bisa dijuntokan di sana begitu ya. Kemudian juga ada pasal 335 misalnya KUHP yang bisa juga berpotensi digunakan di sana, atau mungkin sedang didalami juga oleh teman-teman kepolisian pasal 170 KUHP yang melakukan kekerasan secara bersama-sama, karena kita masih sebenarnya simpang siur ya terkait dengan detail kronologinya, itu yang harusnya kita dapatkan dahulu kan, apakah benar yang menurut media sosial itu ada upaya untuk mengambil senjata laras panjang, kemudian benar ditodongkan kepada Artinya bertambah lagi unsur pidananya? Pasalnya bertambah lagi, Mas? Ya, tentunya itu akan tergantung pada perbuatan pidana yang terjadi pada saat itu, karena itulah yang kemudian akan dikonstruksikan dalam rumusan pasalnya, sehingga ini nanti memenuhi unsur delik atau tidak, sehingga pasal itu bisa digunakan atau layak digunakan kepada si tersangka atau orang yang diduga melakukan tindak pidana. Karena dalam konteks pidana itu kebenaran material yang digali ya, begitu. Ya, kalau kita lihat tadi Mas Heri sampaikan paling tidak ada pasal berlapis di sana, tidak hanya pasal pembiaran, penganiayaan 351 dan lain-lain hal. Nah, kalau dilihat dari gestur Mbak Monica, kita melihat beberapa kali sosok AKBP Ahirudin ini nampak di TV, dihadapkan ke hadapan publik dan juga wartawan begitu ya. Cukup sadar akan potensi-potensi pasal pidana yang akan diterima olehnya? Oke, gini, saya mau kita membayangkan terlebih dahulu karena data yang ada kan memang sangat limited ya. Kalau kita tukar ya, AKBP AH ini menggunakan seragam ya, terus kemudian rekan yang bersamanya itu mengenakan pakaian yang casual ya, sipil gitu. Kira-kira kita bisa menebak nggak mana yang polisi, mana yang tidak? Oke. Ya, apa jawabannya? Ya, jadi artinya kalau kita melihat kepada makro gestur yang nampak gitu, ini masih sama. Ya kan, masih nampak bahwa berjalan dengan tegap. Ya, kita mengatakan seragam ya. Kita mengatakan ini adalah baseline yang bersangkutan sebagai seorang polisi. Ya, Pamen gitu Polri. Ya, sebagai seorang Pamen Polri. Artinya ketika tidak ada kata-kata verbal gitu, bahasa nonverbalnya akan berbicara. Ya, kita melihat di sini bahwa makro gestur yang nampak atau body language yang nampak ini adalah masih sanggup untuk menghadapi satu kenyataan gitu yang di belakangnya tentang anaknya. Nah, apa kira-kira hipotesis yang bisa kita lihat atau kira-kira pesan nonverbal apa sih? Mungkin kita bisa mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang saya berani untuk menghadapi, gitu ya. Atau mungkin semuanya akan beres-beres saja. Nah, itu dia. Saya ada kepikiran ke sana juga sih, Mbak. Kan? Kalau kita kan awam tapi Mbak, kalau betul. Mbak Monica kan pakar. Ya. Toh saya diperiksa di rumah saya kok ini gitu. Iya, jadi artinya semuanya akan waktunya di sana juga, di Polda juga. Betul. Dan ini akan apakah menjadi biasa-biasa saja, semuanya under control gitu ya. Nah, artinya ketika si body language-nya ini ya, kita menganggap bahwa masih dalam konteks baseline ya, maka yang akan kita perhatikan adalah di wajah bagaimana emosinya. Nah, itu dia Mbak. Nampak si mikronya ini. Nah, karena tidak ada percakapan secara verbal, ya udah kita nggak dapat informasi apa-apa. Gitu. Tapi gestur badan tegap dengan wajah tatapan ke depan kan waktu itu kita sempat bahas dalam kasus Mario Dandi ya, dengan menunduk dan lain hal. Dalam AKBP AH ini seperti apa Mbak? Oke, berarti micro body language bisa dong, karena gini, micro expressionnya nggak bisa dari wajah. Tetapi micro body language-nya bisa dong gitu ya. Nah, ini yang ketika berjalan sudah siap kemudian juga masuk ke dalam ruangan ini gitu ya. Saya belum mengamati bahwa ada memang mikro yang kemudian
orang itu ada body posture, ya, jadi nggak nampak kayaknya, nggak nampak gitu. Jadi memang ada kan ketika seseorang itu stres, ya, ini akan turun. Anda tidak melihat itu? Saya belum melihat itu. Artinya? Dari penampakan ini. Artinya? Ya artinya masih tetap seperti saya bisa mengontrol keadaan ini gitu. Wow. Tidak takut akan apa yang dihadapi? Masih dengan baseline sebagai seorang pamen. Oke. Gitu. Kita lanjutkan ya. Menarik ya. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi dan juga masih akan berbicara dengan Mbak Monika dan juga Mas Heri Firmansyah. Saat lagi untuk Anda. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi sambil kita memperlihatkan mungkin kalau yang saya tangkap kan ada 2 momen ya. Satu momen pada saat usai dijemput dari kediaman dibawa ke Polda, lalu pada pemeriksaan hari kemarin. Mudah-mudahan gambar ini bisa kita play secara bersamaan agar Mbak Monika juga bisa mendapatkan analisa yang bisa utuh juga begitu ya. Mbak Monika, saya membandingkan dengan Ferdy Sambo, Mbak. Ya. Ferdy Sambo kemunculan perdana seingat saya di hadapan awak media itu ketika dia dipanggil ke Mabes Polri, turun dari kendaraan menggunakan pakaian dinas lengkap, Mbak. Ada bintang 2 di pundaknya, dia bermasker tapi dia tidak malu, dia buka maskernya, tapi dengan gaya yang seperti kayak masih punya anak buah, dia minta awak media untuk mundur seperti itu. Itu yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Nah, hal yang sama kita lihat juga pada malam hari usai dijemput, Ahirudin juga sepertinya tidak ada rasa, kalau tadi Mbak bilang kan bahunya masih pamen Polri lah ya, gitu. begitu. Nah, apa ya Mbak yang terjadi dengan figur ini? Apakah karena ini kan masih di rumah saya, yang nanganin masih rekan-rekan saya, atau apa? Tapi kalau bisa dilihat perbedaan antara Ferdy Sambo dan juga AKBP AH ini, Ferdy Sambo masih mengenakan seragam lengkapnya, Mbak. Mungkin wibawanya dan juga sebagai perwira Polri masih ada, tapi berbeda dengan AKBP AH yang mengenakan pakaian biasa dengan gaya yang hampir sama dengan Ferdy Sambo. Apa yang bisa dibaca dari situ? Saya mau bahas mengenai si pakaian ini tadi. Ini ada teorinya, gitu ya. Nah, sekarang coba bayangin dulu, waktu kita SMA, SMP, waktu kita pelajaran laboratorium, ya, kita anak siswa, terus kita pakai jas seperti seorang saintifis, praktikum. Rasanya apa? Bedah tikus dan sebagainya. Kita pede aja, berani aja, gitu. Kenapa harus pakai itu sih? Menimbulkan rasa keberanian pada kita. Seakan-akan we are scientist. Menambah kepercayaan diri gitu ya? Menambah kepercayaan diri. Dan apapun yang dipakai itu akan kemudian berpengaruh terhadap gestur orang tersebut. Gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan nih pada saat Sambo dengan sekarang AKBP AH gitu ya. Sambo masih pakai seragam. Ya. Artinya ketika masih pakai seragam maka seluruh memori-memori, emosi dan sebagainya ya ini masih melekat dengan si seragam kesatuannya ini, gitu. Jadi kalau kita bilang, oh ya pantesan gitu ya, dia masih menampilkan bintang 2 nih, gitu ya. Masih bisa juga mengontrol, masih ada power, gitu. Nah, kemudian kalau yang terjadi pada AKBP AH ini adalah sudah mengenakan pakaian bebas, ya, pakaian preman lah, gitu ya. Tetapi kenapa gesturnya ini masih sama, gitu? Makanya saya bilang tadi perumpamaan adalah coba kalau kita tuker, satunya polisi dengan pakaian ini, terus yang satunya dengan AKBP ini dengan menggunakan seragam. Ada perbedaan nggak gitu? Nah, lucunya adalah dengan sudah memakai pakaian biasa, casual ini, tetap menampilkan sebagai seorang polisi gitu ya. Baseline-nya masih tetap nih, kan? Begitu. Nih. Ya. Nah, ini akhirnya kan kita akan berpikir bahwa bagaimana sih profil dari orang tersebut ya, terus kemudian bagaimana trait keseharian atau bagaimana beliau merespon. Jadi kalau saya melihat kepada masalah ini adalah di anak-anak itu kelar gitu. Nah, ketika kasus hukumnya enggak, kasus sebagai kalau kita sekarang mengambil kacamata sebagai kita ini anak-anak di usia 18-19 tahun ya. Nah, saya sempat melakukan observasi kecil-kecilan gitu ya pada beberapa anak-anak di usia itu. Mereka bilang, contoh di handphone saya kalau sampai viral ini banyak kayak gitu. Cuman aja nggak sampai viral. Ya. Nah, ini saya lakukan di beberapa kota. Kebetulan saya keluar kota, saya melakukan ini juga, dan di beberapa strata dan bahkan juga di luar negeri. Oke. Gitu ya. Ketika saya keluar negeri, saya lakukan ini pada orang-orang Indonesia. Gitu, mereka bilang itu mah biasa. Jadi kalau kita lihat
di sini kan dikatakan bahwa mereka itu berteman, teman SMP dan bahkan udah saling tektokan bilang gimana loh lebamnya, oh tinggal ini. Ya, udah kelar di urusan anak-anak. Kelar yang dimaksud kelar adalah kasusnya ya. Urusan anak-anak kelar. Tetapi urusan ini ketika ranahnya udah sampai dengan orang tua, institusi dan kemudian tante dan sebagainya, informasinya melebar. Gitu. Jadi kembali lagi kita tunggu sih cerita lanjutannya. Betul. Nah tapi gini juga, saya ingin menyampaikan sesuatu Mbak mungkin. Terlepas dari gestur pada saat tadi kita lihat ya tiba di Polda. Lalu juga menjalani pemeriksaan kemarin di depan awak media juga tidak ada berubahnya sama sekali. Perbedaannya sama sekali dengan pada saat tiba di Polda. Lalu dengan beredarnya foto-foto di mobil ini, di motor gede ini dan lain sebagainya. Di media sosial ya? Betul, di media sosial. Sosok figur orang yang memang gemar memperlihatkan atau mungkin selfie atau ya mungkin muncul di publik seperti itu memang terkategorikan menjadi sosok yang sulit untuk menyadari segala sesuatu. Atau memiliki tingkat kepercayaan diri yang cukup tinggi begitu? Tidak ada kriteria khusus mengenai apa, karena gini, apa yang tampil itu kan sesuatu yang still. Ya. Kita tidak tahu pada saat itu beliau sedang mengalami kondisi emosi seperti apa. Jadi kita tidak bisa menganalisa kalau tidak ada statement verbalnya, gitu ya. Kalau misalnya yang kita lihat misalnya flexing dan sebagainya, kita nggak tahu kondisi emosional flexing itu kan dalam arti kan kira-kira gini, cuek deh. Gue pengen foto di depan motor, saya pengen foto depan mobil, pesawat dan lain sebagainya. Tapi setelah kita melakukan sesuatu yang notabene ini pidana loh, apalagi polisi kan paham banget gitu ya kan. Kok muncul di hadapan publiknya sama aja kayak waktu dia kepercayaan dirinya ke flexing gitu loh. Kenapa tidak yang agak nunduk sedikit kayak menyadari apa yang saya lakukan salah gitu. Ya, tidak digeneralisir ya, tetapi pada yang bersangkutan kita lihat ini sama dengan apa yang ditampilkan ketika memiliki kepercayaan diri yang tinggi gitu kan. Padahal kan tahu, seharusnya kan tahu, paham ya perbedaannya. Flexing is flexing, melakukan kesalahan dan melakukan kesalahan. Tapi kita juga banyak lihat bahwa orang yang melakukan flexing ketika kemudian ketangkap ya OTT dan sebagainya kemudian ya belakang berubah. Itu dia, tapi tidak kita temukan yang satu ini ya. Belum kita temukan. Belum, karena prosesnya juga masih berlangsung. Nah, membahas mengenai prosesnya, saya mau ke Mas Heri dulu. Mas Heri, kemarin kan pihak kepolisian Ditreskrimum Polda Sumut kan juga sudah sampaikan paling tidak pemeriksaan selama 7 jam terhadap AKBP AH ini dan disampaikan sudah memenuhi kalimatnya adalah cukup untuk memenuhi unsur yang dipidanakan terhadap anaknya, Aditya. Sedangkan kemudian Kompolnas mendorong pihak kepolisian untuk memecat AKBP AH. Menurut Anda seperti apa, Mas Heri? Ya, tentunya harus diselesaikan secara tuntas ya, agar ini tidak menjadi duri dalam daging ya. Karena bagaimanapun ini kepolisian lagi disorot. Setelah kasus Sambo ada Teddy Minahasa walaupun belum putusan kan. Tapi ini secara tidak langsung mencoreng institusi kepolisian secara keseluruhan. Maka tentunya ini harus ditegaskan kepada masyarakat bahwa tidak ada tebang pilih, tidak ada upaya untuk menghalang-halangi atau melindungi orang yang bersalah, walaupun itu sudah masuk dalam institusi kepolisian. Nah ini yang kemudian Kompolnas sebagai pihak ketiga yang juga kadang beririsan langsung atau tidak langsung dengan kepolisian mendorong ke arah sana. Jangan sampai terjadi katakanlah skenario yang berulang di Sambo kan, panjang kali lebar dan ujung-ujungnya juga akhirnya masuk ke ruang sidang dan akhirnya dipidana. Maka ini tentu perlu jadi perhatian khusus ya, bahwa proses tadi itu harus sekali lagi dituntaskan, bahwa unsur-unsur yang dipenuhi itu juga akan kita lihat berdasarkan bukti-bukti yang ada, sehingga rekaman CCTV-nya menjadi penting begitu ya. Tapi kan kalau nggak salah saya baca di media ini barang untuk menyimpan hasil dari rekaman CCTV-nya dikatakan rusak. Nah ini kan hampir mirip-mirip kembali nih dengan kasus Sambo kemarin. Skenario ya. Nah skenario yang sama kemudian digunakan kembali. Kalau ini terbukti maka harusnya hukumannya malah menurut saya diperberat ya. Karena ini berarti tidak kooperatif dengan proses pemeriksaan yang berjalan. Dari sekian banyak pasal yang tadi mungkin Mas Heri sampaikan,
kalau diakumulasikan pasal berlapis ini ancaman hukumannya berapa itu Mas? Ada yang 5 tahun 6 bulan kalau saya tidak salah, ada yang 5 tahun 6 bulan, ada yang variatif ya, ada yang 1 tahun karena di pasal 335 itu kan tidak terlalu berat ya, sanksi pidana. Tapi nanti tentunya semuanya akan diakumulasikan dalam konteks bukan ditambah-tambahkan gitu ya, karena kita dalam hukum pidana tidak mengenal sistem pemidanaan seperti itu, tapi akan dilihat yang tertinggi yang seperti apa. Nah, kemudian yang tertinggi tadi juga akan dilihat lagi secara bukti materialnya mendukung atau tidak ke arah sana, sehingga penyidik juga profesional dalam menilai ini. Memang ini adalah atensi publik, tapi jangan sampai juga menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum, karena ini masih presumption of innocence. Tapi kita mendorong agar proses ini tidak berhenti hanya sampai pada status pemeriksaan saja. Harus ada endingnya apa gitu ya. Itu yang kita tunggu. Menarik Mas Heri Firmansyah. Terima juga. kasih banyak atas waktunya, penjelasannya Mas Heri. Mbak Monika juga terima kasih banyak. Nanti kita lihat ya akan seperti apa bola liar ini bergulir. Terima kasih, selamat pagi Mbak Monika, salam sehat juga untuk Mas Heri.